Kisah cintanya akan ditulis oleh keturunan. Kisah cintanya akan digambarkan oleh saudara-saudaranya. Kau akan terbagi di mana-mana. Hati nurani dan cintamu akan menarikmu ke dua arah yang berbeda. Apa maksud Saguni Bai? Apa yang ingin dia sampaikan padaku? Aku harus bicara pada Yang Mulia. Ratu Joda, apa yang kau lakukan? Tidak. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Ada apa? Bukan apa-apa Yang Mulia. Aku hanya gelisah. Maafkan aku sudah mengganggumu. Tunggu Joda. Aku tahu kita memiliki pandangan berbeda tentang cara mendidik Sekubaba. Tapi bukan berarti kau harus berhenti membicarakan keluh kesahmu padaku. Kita memiliki pandangan berbeda mengenai cara membesarkan Sekubaba. Kita memang orang tua, tapi kita juga suami istri. Dan kita juga saling mencintai. Selama ini kita selalu berbagi masalah dan saling menolong. Katakan ada masalah apa? Apa kau bermimpi buruk? Iya Yang Mulia. Tidak peduli seberapa buruknya mimpi itu. Tapi apa yang aku alami sangat menakutkan. Aku sangat khawatir pada Salim. Dan aku juga sangat khawatir pada dirimu Yang Mulia. Salim dan kau terpisah dan aku mulai merasa terbagi. Aku mulai merasa terbagi. Dengan posisiku ini berada di antara kalian berdua. Aku mengerti kita memiliki pendapat berbeda tentang itu. Mengenai pola asuh dari Sekubaba. Tapi kita tidak akan terpisah karena hal itu. Kita tidak akan membiarkan putra kita menjauh dari kita. Percayalah padaku. Kita akan melihat putra kita memerintah kerajaan ini. Kau yang berbeda Yang Mulia. Tetapi Salim sengaja menjauh dariku Yang Mulia. Sejak dia kembali ke istana, dia tidak pernah memintaku menceritakan kisah atau bernyanyi Nina Bobo untuknya. Dia bahkan tidak memintaku untuk memasak bagi dirinya. Dia tidak mau memelukku, dia tidak datang padaku. Aku berjanji padamu, Joda. Aku dapat melakukan apapun dengan kekuasaanku, tapi aku tidak akan membiarkannya menjauh. Apapun alasannya, kita tidak akan terpisahkan. Dengar, Joda. Ini sudah larut malam. Tidurlah. Iya, kau juga harus beristirahat. Iya, Salim. Jangan takut. Ibu ada bersamamu, Nak. Saat kau bangun nanti, kau tidak akan ingin ibu ada di sampingmu. Aku ingin menyayangimu, anakku. Ingin menyayangimu. Aku tidak mengerti. Kenapa kau begitu marah kepada ibumu, Nak? Aku hanya berdoa agar kau mau memaafkan aku, anakku. Aku ingin memelukmu lagi. Aku ingin tahu siapa yang berniat jahat pada kita, Nak. Hari ini aku tidak akan memberi kesempatan pada putraku untuk mengeluh. Aku akan menjembatani jarak itu. Aku akan memasak untuk Salim. Aku akan menyiapkan makan siang untuknya dan juga untuk Yang Mulia. Dia pasti akan merasa senang. Dia tidak akan bisa menolak. Itu ide bagus, Yang Mulia. Makanan seringkali membuat orang-orang berkumpul. Iya,
Itu ide yang paling baik. Memang seharusnya kami lebih sering menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, tidak sebagai raja, putra mahkota, dan Maryam Uzamani. Itu akan membantu kami menyingkirkan kegetiran di dalam hati Salim dan salah pahamnya. Salam, maaf Yang Mulia, pelayan dapur ingin bertemu dengan Anda Yang Mulia. Suruh dia masuk. Ampuni aku, Maryam Uzamani. Tolong selamatkan putriku, tolong. Ada apa dengannya? Dia melakukan kesalahan kecil di dapur, tapi Ratu Rukaya ingin membunuhnya. Kesalahannya hanyalah tidak memasukkan bumbu sesuai seleranya. Kumohon tolong anakku. Jangan khawatir. Ayo ikut aku. Aku tahu kenapa kau ada di sini. Tapi lebih baik kau tidak usah ikut campur. Aku akan memberinya pelajaran. Karena itu pantas didapatkannya. Kau memberinya pelajaran dengan cambuk, Ratu Rukaya. Zakira, segera bawa dia ke tabib istana dan minta agar dia dirawat. Dia tidak akan pergi. Karena aku belum cukup untuk menghukumnya. Apa kau ingin membunuhnya, Ratu Rukaya? Itu akan aku lakukan. Karena kau tidak tahu apa yang gadis ini lakukan. Apa yang dia lakukan? Kau memintanya untuk menyiapkan hidangan khusus, dan dia tidak menyiapkannya dengan baik. Bagaimana bisa kau menghukumnya dengan kejam untuk kesalahan yang semacam itu? Apa kau bermaksud untuk membunuhnya? Ratu Joda, aku tidak pernah mengubah keputusanku. Kau sudah tahu itu, bukan? Rosiar, cambuk dia sampai kehilangan kesadaran. Cepat lakukan. Karena dia pantas mendapatkannya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Apa kau sudah lupa, Ratu Joda? Akulah yang bertanggung jawab atas semua pelayan di sini. Semua hal yang berkaitan dengan pelayan adalah kekuasaanku. Apa kau sudah lupa, Ratu Rukaya? Aku, Maryam Uzamani, bukan hanya pelayan, tapi seluruh kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaanku, termasuk kau dan juga kekuasaanmu. Sebagai Maryam Uzamani, aku bisa mengubah keputusanmu itu. Dan aku bisa mengubah keputusan siapapun di sini. Aku menggunakan hakku sebagai Maryam Uzamani dan memerintahkan kalian agar berhenti menghukumnya. Dan untuk ke depan nanti, minta izinku dulu sebelum memberikan hukuman pada siapapun. Jika kalian tidak mematuhinya, maka aku akan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap perintahku. Zakira, cepat bawa dan obati dia. Seharusnya kau tidak melakukan itu, Ratu Joda. Situasi Patan dan distrik di sekitarnya kian memburuk setiap harinya. Ada berita buruk juga dari Surat dan Baruj. Jika Anda mengizinkanku, aku akan pergi ke sana untuk mengatasinya, Yang Mulia. Yang dikatakan Mansing itu benar, Yang Mulia. Aku juga ingin membantunya. Baiklah. Mansing kau boleh membawa 15.000 prajurit. Salam, Yang Mulia. Salam Ratu Rukaya. Maaf mengganggu. Aku ingin bicara denganmu berdua saja. Salam, Yang Mulia. Katakan Rukaya, ada apa? Aku ingin mengetahui statusku. Apa jabatanku di kerajaan Mughal ini, Yang Mulia? Kau selalu bertanya seperti itu saat seseorang membuatmu tersinggung. Beritahu padaku siapa itu. Tapi aku ingin tahu, apa statusku yang sebenarnya di kerajaan Mughal ini, Yang Mulia? Baiklah. Kau adalah kepala para permaisuri dan kepala para pelayan. Kau adalah istri pertamaku dan juga teman terdekatku.
Sekarang katakan, ada masalah apa? Ini permasalahan yang serius, Yang Mulia. Menurutku ini tidak bisa diabaikan gitu saja. Terlepas dari semuanya, semua orang mencoba menghinaku. Aku dianggap tidak penting di sini. Apakah ini karena aku tidak punya anak darimu, Yang Mulia? Apa maksudmu? Siapa yang melakukan itu padamu? Maryam Uzamani. Ratu Joda. Apa yang telah dia lakukan? Dia menggunakan posisinya untuk mempermalukan aku di depan umum. Tapi aku tidak menerimanya, Yang Mulia. Aku setuju dia adalah Maryam Uzamani. Tapi aku adalah kepala permaisuri. Aku tidak bisa terima penghinaan ini. Jika aku menerima penghinaan ini sekarang, maka orang-orang akan menganggapku tidak punya posisi di kerajaan Mughal ini. Aku akan berada di antara 5.000 orang ratu dan pelayan wanita. Aku akan hidup dengan belas kasih. Yang Mulia dan Maryam Uzamani tentunya. Itu tidak benar, Ratu Rukaya. Jika itu tidak benar, berikan aku keputusan sekarang juga. Bahwa perintah Maryam Uzamani tidak berlaku padaku. Jika kau tidak melakukan itu, aku akan meninggalkan istana dan kerajaan ini. Aku tidak dihargai di sini. Maka aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku pergi. Ratu Rukaya, dengar. Yang Mulia, Anda duduk di sini seolah-olah tidak ada masalah apapun. Aku tidak akan berdiam diri saja. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Hosiar, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku memang dipermalukan. Tapi aku tetap seorang kepala permaisuri. Ratu Joda memang Maryam Uzamani. Tapi Yang Mulia akan membelaku untuk masalah ini. Aku yakin itu. Pelayan, pipanya sudah dingin. Ganti yang itu. Tapi Anda bilang pada Yang Mulia bahwa kau akan meninggalkan istana. Aku akan pergi kau kemanapun pergi. Ya, itu memang benar. Dan aku juga tahu, Yang Mulia tidak akan membiarkanku pergi. Itulah sebabnya aku mengancamnya. Tunggu saja. Ratu Joda akan menarik kembali keputusannya. Lihat nanti. Perintahnya tidak akan pengaruh padaku. Aku sudah memikirkan masalah ini dan aku sudah memutuskan. Aku yakin keputusan Ratu Joda sudah sangat tepat sebagai Maryam Uzamani. Keputusannya sudah tepat. Kita tidak bisa menghukum seseorang atas semua kesalahannya. Terkadang kau harus bisa memahaminya, bahkan mengampuninya. Pelayan adalah seorang manusia. Dia melayanimu selama bertahun-tahun. Kau dapat memaafkannya jika dia melakukan kesalahan. Kau dapat melupakan semua kesalahannya. Aku senang Joda mengambil keputusan ini. Aku justru bangga padanya. Saat ini dia telah menegakkan martabat juga posisinya. Maksud Yang Mulia, aku harus meninggalkan istana itu, bukan begitu? Aku tidak berpikir seperti itu. Kaulah yang berpikir begitu. Jika kau ingin melakukannya, itu tanggung jawabmu, karena itu masalahmu. Jangan mengambil hati dari permasalahan ini. Lupakanlah pemikiran untuk pergi dari istana. Keputusan Yang Mulia Raja dan juga Ratu Joda sama-sama benar. Tidak, Ratu Salimah. Jika dia adalah raja, aku adalah bagian dari keluarga Mughal juga, kan? Aku akan tetap pada keputusanku. Aku tidak akan tinggal di tempat di mana aku tidak dihargai. Aku akan pergi ke Verdana Ardijan. Tapi aku tidak akan tinggal di sini. Selamat tinggal.
bagaimana bisa Rukaya pergi dari istana? Iya, Ratu Hamidah. Dia pergi kemana? Katanya dia akan pergi ke Fergana Adinjan. Tapi siapa yang akan menyambutnya di sana? Siapa yang akan menjaganya? Aku akan bicara pada Rukaya. Tapi ini adalah perintah dari Jalal. Kalau begitu aku akan bicara pada Jalal. Tapi Rukaya tidak boleh pergi dari sini. Apa? Ibu Rukaya pergi dari istana? Iya, Pangeran Salim. Ayahmu yang memberi perintahnya. Jika Ibu Rukaya pergi dari istana ini, aku juga tidak akan mau tinggal di sini. Aku akan bersamanya. Pergilah dan beritahu Yang Mulia dan juga Maryam Uzamani. Ibu Rukaya adalah satu-satunya orang yang menyayangiku. Aku tidak mengerti kenapa Yang Mulia ingin menyingkirkannya juga. Lihat saja, aku tidak akan memaafkanmu, Yang Mulia. Iya, Maryam Uzamani, berita itu memang benar. Tandu Sudan sudah menunggu. Ratu Rukaya akan pergi ke Fergana sebentar lagi. Sikapnya sangat kekanak-kanakan. Seharusnya dia tidak membesar-besarkan masalah. Aku harus menghentikannya. Aku tidak perlu bawa apapun dari sini. Aku tidak mau membawa sepeser pun dari tempat ini. Tapi Yang Mulia, bagaimana dengan kebutuhanmu yang lainnya? Apa kau tidak dengar? Aku tidak ingin memakan apapun atau membawa apapun dari sini. Aku masih punya martabat. Aku ingin membuktikan pada semua orang bahwa aku tidak perlu belas kasih Yang Mulia ataupun Maryam Uzamani untukku saat ini. Kau mengerti? Apalagi yang kau inginkan, Ratu Joda? Kau ingin melihatku pergi? Kau tidak perlu khawatir, Ratu Joda. Aku tidak akan membawa sepeser pun atau membawa makanan apapun dari sini. Hosiar, sana pergi dan minta tandu itu pergi. Hosiar, kau tidak boleh melakukan itu. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Ratu Rukaya, sebagai Maryam Uzamani, aku bisa menghentikan perintahmu. Hosiar, suruh mereka kembali. Ini adalah perintahku. Baik, Yang Mulia. Apa kau sudah lupa, Ratu Joda? Kau tidak bisa memerintahku walaupun kau adalah Maryam Uzamani. Aku bukanlah bagian dari kerajaan ini lagi. Apa kau sudah mengerti? Ratu Rukaya, kau tidak bisa pergi. Duduklah dulu. Beraninya kau menyentuhku. Kau memang Maryam Uzamani. Tapi aku adalah kepala permaisuri. Aku adalah istri yang mulia. Ya, kau benar. Kau bukan hanya istri yang mulia, tapi kau juga teman dekatnya. Bukankah kau akan mengatakan hal yang seperti itu? Apakah itu sebabnya dia ingin aku pergi? Jangan menuduh Yang Mulia seperti itu. Kau yang memutuskan untuk pergi dari sini. Kau punya tugas sebagai istri pertama Yang Mulia, dan kau harus memenuhi tugasmu itu, bukannya malah pergi. Jika aku tidak dihargai di sini, maka aku juga tidak punya tugas lagi. Kau menyulitkan Yang Mulia, dan juga menyulitkan diriku. Tidak apa-apa jika kau memang ingin pergi. Tapi kenapa kau juga menghukum Salim anakmu? Kenapa kau meninggalkannya? Dia sangat menyayangimu, Ratu Rukaya, dan menganggapmu sebagai ibunya. Apa pernah terpikirkan apa yang akan dia rasakan saat dia tahu bahwa kau pergi meninggalkannya? Apa kau bisa hidup tanpa Salim? Kau memutuskan segala sesuatunya dengan emosi. Tapi aku tidak ingin memisahkan Salim dengan ibunya, Ratu Rukaya. Aku tahu kau tidak bisa hidup tanpa Salim. Jadi aku mohon padamu jangan pergi. Jangan pergi, Ratu Rukaya. Aku tahu kau tidak bisa hidup tanpa ada Salim di sisimu. Dengar, Mansing. Kau akan memimpin pasukan. Tapi Todarmal dan Rahim akan membantumu. Salah satu pasukan kita sudah berada di sana. Aku ingin kau memimpin pasukan yang lebih besar lagi di sana. Maafkan aku Yang Mulia, tapi kita tidak akan bisa menaklukkan Patan.
Kita bisa saja memenangkan serangan langsung dengan serangan yang kita lakukan. Tapi kita akan kehilangan banyak sekali pasukan. Kita harus membuat strategi untuk meluncurkan serangan kepada mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maaf Yang Mulia, karena aku pikir kita harus mengirim pasukan ke sana dan melancarkan serangan di pusat Patan. Aku pikir kita harus menyerang dari perbatasan utara dan perbatasan di selatan. Jika kau menyerang yang tengah, maka di sekelilingnya akan terbebas. Dan jika kita menyerang dari satu sisi saja, mereka akan menuju arah lain untuk melarikan diri. Aku tidak mau prajurit yang kabur itu akhirnya akan bergabung dan mencoba untuk menyerang kita kembali. Jadi, kita akan menyerang Patan. Dari segala penjuru, kita akan menyerang di bagian tengah lalu menaklukkan seluruh Patan. Dengan begitu, Masing, dalam hal ini aku ingin kau menyerang pada bagian utara. Todarmal, kau menyerang pada bagian timur. Dan Ekana, aku ingin kau menyerang pada bagian selatan. Dengan ini, aku berharap bisa menghentikan suplai makanan dan amunisi. Dengan begitu, maka seluruh Patan akan kita kuasai. Perhatian semuanya! Permaisuri Hindustan Ratu Hamidah Bano tiba! Kami pergi sekarang Yang Mulia. Kami akan mengatur strategi ini. Salam Yang Mulia. Ibu, ada apa? Aku mendengar pembicaraanmu dengan Rukaya, Jalal. Aku tahu itu. Percayalah Ibu, aku juga merasa khawatir. Ini adalah keputusannya. Sebenarnya aku ingin melihat apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Bisakah kepala permaisuri cukup keras kepala untuk menghancurkan segala yang dia inginkan? Sekarang kau tidak perlu khawatir lagi, Jalal. Rukaya tidak jadi pergi. Apa dia memutuskan untuk tidak pergi? Tidak. Ratu Joda meyakinkannya untuk tinggal. Benarkah begitu? Kita sudah menjanjikan bantuan uang untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Berapa banyak uang yang sudah dihabiskan dan berapa banyak sisanya sekarang? Kalian boleh keluar. Kenapa kau menghentikan Ratu Rukaya? Jika dia ingin meninggalkan segalanya, seharusnya kau membiarkannya. Jika aku tidak memintanya tinggal, rakyat akan mempertanyakan seperti apa keluarga kerajaan ini. Tidak peduli apakah Ratu Rukaya pergi karena egonya atau karena dipermalukan oleh kerajaan Mughal. Katakan Yang Mulia, apakah aku salah sebagai Maryam Uzamani? Itulah masalahnya. Bukankah Ratu Rukaya adalah bagian dari keluarga ini seperti dirimu? Lalu kenapa dia tidak memikirkan soal reputasi dan juga harga diri dari keluarga ini? Kenapa dia tidak berusaha untuk mengerti? Dia telah memutuskan untuk meninggalkan semua ini hanya untuk memuaskan egonya. Dan ini hanyalah masalah yang kecil. Dia telah mendatangkan malapetaka. Aku tahu Yang Mulia, kau terluka karena sikapnya, karena dia adalah temanmu. Kau telah mengenalnya sejak kecil. Dia juga adalah bagian dari keluargamu saat ini. Anggota keluarga mungkin saja punya pendapat yang berbeda-beda, tapi tidak berarti harus mendendam. Aku tidak ingin orang menggunjingkan permasalahan kita. Tidak akan kubiarkan. Aku ingin menyelesaikan permasalahan kita sendiri, baik dengan menjelaskan padanya atau dengan cara berargumentasi. Tapi aku tidak akan bisa membiarkannya pergi dari sini. Aku tidak bisa membiarkan Ratu Rukaya pergi dan resikonya nanti seperti apa. Aku memikirkan hal itu Yang Mulia. Aku tidak pernah mengerti dirimu, Joda. Aku tidak pernah yakin dengan yang kau lakukan. Tapi selama ini, kau memang selalu membuat aku senang. Aku juga senang. Kau juga tidak membiarkan Ratu Rukaya pergi. Tapi kau juga telah menyelamatkan kehormatan dari kerajaan Mughal. Tapi kuberitahu satu hal, tidak ada yang bisa menentang keputusan raja, bahkan seorang dirimu, Maryam Uzamani, dan tidak seorang pun di luar. Aku adalah Maryam Uzamani, bukan hanya pelayan, tapi seluruh kerajaan ini merupakan bagian kekuasaanku. Aku tidak pernah menerima penghinaan seperti ini seumur hidupku.
Dan kau telah melakukan ini padaku, Ratu Joda. Maka kau akan membayarnya. Dan aku juga akan membalasmu. Kau tidak akan bisa melupakannya. Dan untuk saat ini, aku harus membuat rencana agar Salim dan Joda menjauh. Dan tidak ada yang sadar bahwa aku terlibat. Aku akan membuatmu merasakan bahwa kau tidak bisa memilih Salim dan Yang Mulia. Aku harus melakukan sesuatu agar kau merasakan apa yang kurasakan. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan lakukan sesuai rencana. Salam Yang Mulia, Ratu Rukaya ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Salam Yang Mulia. Pergilah. Katakan Rukaya, ada apa? Aku kesini untuk minta maaf padamu. Aku melukaimu dengan sikapku selama ini. Aku memutuskan untuk pergi dari istana karena aku marah sekali. Tapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur. Saat aku sadar, kau marah padaku, bagaimana aku bisa melakukannya? Maafkan aku, Yang Mulia. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Aku sangat menyesal, Yang Mulia. Syukurlah Ratu Joda melarangku pergi. Kalau tidak, aku akan membuat kesalahan besar. Aku sangat menyesal atas apa yang kulakukan, Yang Mulia. Yang Mulia, maukan kau memaafkan aku? Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku janji padamu, Yang Mulia. Kenapa kau meminta maaf? Kau selalu melakukan apapun yang kau mau selama ini. Lalu kenapa harus menyesalinya? Apakah kau masih marah padaku, Yang Mulia? Hukumlah aku dan tahan aku di rumah tahanan. Tapi aku tidak bisa menanggungnya jika kau masih marah padaku. Kita akan membahasnya nanti. Sekarang aku ingin kau membantuku. Kau butuh bantuanku? Katakan, Yang Mulia, bagaimana aku bisa membantumu? Kau kepala permaisuri dan juga sahabatku. Jadi untuk itu, aku ingin meminta saran darimu. Katakan, Yang Mulia. Jika salah satu dari 9 permata di pengadilanku atau salah satu dari komandan yang paling kupercaya tidak menghargai keputusan atau melanggar dari perintahku, bagaimana aku harus memperlakukan orang yang seperti itu? Kau harus menghukum orang itu. Tidak ada orang yang berhak melanggar rajanya. Tidak peduli berapa pentingnya orang itu. Jadi menurutmu, jika seseorang ada yang melanggar perintahku, maka aku harus segera menghukumnya. Sekarang katakan padaku, bagaimana jika yang melanggar itu adalah dirimu? Bagaimana caraku untuk menghukummu? Aku? Kenapa? Aku telah memberimu perintah untuk menembak Resham Khan, tapi kau malah pergi ke penjara dan membunuhnya. Bukankah itu berarti kau melanggar perintahku? Aku bisa menerima bahwa kau membunuh Resham Khan karena kau marah. Tetapi kenapa kau tidak memberitahuku hal itu? Apakah kau mengira bahwa aku tidak tahu apa yang orang lakukan di istana ini? Aku tahu segalanya yang berlangsung di kerajaan ini. Aku tahu bahwa kau membunuh Resham Khan, tapi aku tetap diam. Aku tidak mengatakan apapun padamu. Dengar Rukaya, aku pun setuju bahwa Resham Khan mengkhianati kepercayaanmu, tapi kau juga tidak menghargai aku dengan membunuhnya. Maafkan aku, Yang Mulia, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku memberinya tempat untuk bernaung dan mempercayainya, tapi dia mencoba membunuh putraku. Dia berusaha membunuh Salim dan membuat Salim bergantung pada opium. Salim adalah putraku. Dia adalah juga putraku. Juga putra Ratu Joda. Ratu Joda menyayanginya. Bahkan Ratu Joda juga pergi menemui Resham Khan. Tapi kau tahu dia tidak pernah melanggar perintahku. Itu karena dia menghormati perintahku.
Rukaya, sungguh aku tidak mengerti. Kau selalu saja melanggar perintahku dan sepertinya berani mengabaikannya. Ingatlah, aku telah memberimu banyak kesempatan dan berusaha memaafkanmu. Dan ini aku maafkan untuk yang terakhir kalinya. Jadi berhati-hatilah. Jangan lagi mengulangi kesalahanmu. Baik, Yang Mulia. Ini sudah larut malam. Cepatlah tidur. Selamat malam. Ternyata pangeran kecil kesini untuk menemui neneknya. Bagaimana nenek bisa tahu ini aku? Mata nenek kan tertutup. Kau ini sangat dekat di hati nenek. Nenek bisa mengenalimu bahkan saat nenek tidur. Tapi katakan, apa yang kau lakukan di sini? Ini sudah sangat larut, sayang. Nenek, aku tidak bisa tidur. Maukah nenek menceritakan dongeng untukku? Tapi bukankah ibumu Ratu Joda yang biasa menceritakannya? Ada apa? Apa kau masih marah padanya? Aku ingin nenek yang menceritakannya untukku. Baiklah. Nenek akan cerita padamu, tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Kau harus janji akan selalu mendengarkan nenek. Aku janji, Nek. Bagus. Nenek akan cerita kisah tentang seorang raja dan ratu. Aku tidak mau dengar kisah raja atau ratu. Ceritakan yang lain saja, Nek. Baiklah, nenek akan cerita tentang sebuah hutan. Ada seekor harimau yang kuat dan besar tinggal di hutan dan dia sangat berbahaya. Lalu ada seekor kelinci tinggal di hutan yang sama. Dia sangat polos dan sangat lembut. Ya Tuhan, apa kau menguji ketabahan Joda? Kumohon perbaikilah hubungan Joda dengan Salim, ya Tuhan. Karena kelaparan para petani miskin tidak dapat membayar pajak tahun ini. Jadi sebaiknya kita bebaskan pajak mereka tahun ini. Perintah Yang Mulia akan dilaksanakan. Dengar Birbal, bagaimana kondisi Doab? Rakyat Doab sangat senang, Yang Mulia. Salam kepada Anda Yang Mulia. Seorang sarjana dari Mathura ingin berbicara dengan Anda. Dia mengatakan ini masalah yang sangat penting. Segera suruh dia masuk. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Katakan, apa yang ingin kau katakan? Aku mendengar banyak cerita mengenai kecerdasan raja dan juga komandannya. Jadi, aku memutuskan untuk menanyakan sesuatu pada mereka. Aku berharap salah satu dari kalian dapat menjawabnya. Pertanyaanmu pasti akan dijawab. Silakan. Pertanyaanku adalah, di mana pusat bumi? Tolong jawab pertanyaanku ini. Sembilan permataku akan menjawab semua pertanyaanmu. Baiklah Yang Mulia. Tapi jika tidak ada satu orang pun dari 9 permatamu ini tidak menjawab pertanyaanku, maka kau harus mengangkatku menjadi penasehatmu. Dan aku berharap keluarkan mereka dari pengadilan ini. Kurasa itu tidak adil. Jika seorang tidak bisa menjawab pertanyaan sepele ini, maka orang itu tidak berhak untuk ada di sini. Perhatikan, lihat wajah kejatuhan mereka itu. Tidak satu pun dari mereka menjawab pertanyaanku. Yang Mulia, sepertinya Birbal bisa menjawab semua pertanyaan ini. Ayo Birbal, jawablah. Bagaimana Birbal?
Apakah kau tahu jawabannya? Aku harus menjawab pertanyaannya, Yang Mulia. Karena menurutku dia berusaha untuk merusak mata pencarian kita. Baiklah Tuan, aku ingin mendengar pertanyaanmu lagi. Apa kau tidak mendengar pertanyaanku karena takut? Aku mendengarnya, tapi aku ingin mendengarnya lagi. Baiklah, aku akan mengulang pertanyaanku ini. Pertanyaanku adalah, di manakah letak pusat bumi? Izinkan aku, Yang Mulia. Marilah Tuan. 1, 2, 3, 4. Aku yakin dia tidak bisa menjawab pertanyaanku ini. Aku sudah menjawabnya Tuan. Tunggu sebentar. Ini. Hanya karena kau tidak bisa menjawab pertanyaanku ini. Apakah kau akan mencoba mempermalukanku di depan raja? Aku tidak menghinamu. Aku sedang berusaha untuk membimbingmu menuju jawabannya. Ini adalah pusat bumi. Bagaimana kau bisa yakin kalau ini adalah pusatnya? Kalau kau tidak percaya, kau bisa mengukurnya dari ujung dunia ke sini dan dari ujung dunia ke sana. Kau bisa mengukurnya sendiri. Ini adalah pusat bumi. Tidak akan ada beda sedikit pun. Ini. Kau bisa membuktikan kalau tidak ada bedanya. Berarti kau mencoba untuk mengejekku? Bagaimana bisa orang mengukur bumi? Cukup, Tuan. Dengarkan aku baik-baik. Jika tidak ada orang yang bisa mengukur bumi, lalu bagaimana bisa kau menemukan pusat bumi? Bagus sekali. Tepat sekali, Birbal. Itu jawaban yang hebat. Apa perintah Anda untuk orang ini, Yang Mulia? Kurasa dia juga pantas mendapatkan penghargaan. Pertanyaannya memperkuat keyakinanku bahwa 9 permataku dapat menyelesaikan segala permasalahan. Ada berita dari Patan? Salah satu mata-mata kita ditahan oleh mereka. Jadi kita tidak memiliki berita. Tapi kita harus mengambil langkah cepat atau kita akan kehilangan Patan. Haidar, tangkap! Yang Mulia Raja terkena bola. Sekarang bagaimana? Yang Mulia terlihat marah. जुधा